Halo pemirsa, selamat siang dan bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dengan serangkaian laporan khas Buletin Siang hari ini bersama saya Dana Iswara. Edisi hari ini kami awali dengan laporan mengenai keracunan makanan di Tondano yang menewaskan 1 orang dan puluhan lainnya menderita sakit dan pasca banjir di Kalimantan. Kami rangkai dengan laporan kesehatan telinga yang banyak menyerang anak-anak, program membantu anak-anak korban perceraian orang tua, kabar pernikahan Jackson, pemunculan Lady Di dan Pangeran Charles, serta berbagai laporan khas Buletin Siang lainnya. Rubrik wajah hari ini akan menghadirkan seorang yang banyak menekuni dunia panti asuhan Sarsito N. Sarwono. Nah pemirsa, inilah laporan pertama. Jumlah korban yang diduga keracunan makanan bakpao atau biapong di sebuah kedai di Tondano, Kabupaten Minahasa telah bertambah menjadi 90 orang. Seorang di antaranya telah meninggal dunia. 2 hari yang lalu, 58 orang terpaksa dirawat di rumah sakit dan seorang di antaranya tewas setelah memakan bakpao atau biapong, jenis makanan yang digemari masyarakat setempat. Sampai dengan Jumat pagi ini, korban yang menderita sakit bertambah menjadi bakpao di kedai minum EM. Para korban dilarikan ke 3 buah rumah sakit di Kabupaten Minahasa. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Balai Penelitian Obat dan Makanan setempat. Namun diduga, keracunan makanan itu akibat tercemarnya bakpao produksi sebuah kedai dengan jenis bahan kimia pembasmi hama. Dari keterangan saksi dan petugas rumah sakit, muntahan serta buangan air para korban berbau zat kimia pestisida. Kini sebagian korban sudah diperbolehkan pulang, namun diperkirakan jumlah masih dapat bertambah terus. Karena kedai asal bakpao beracun itu adalah kedai paling laris dan terkenal yang setiap hari dikunjungi ratusan warga. Demikian laporan koresponden Lexi Karel dari Tondano. Pemirsa, setelah banjir melanda Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pertengahan Juni lalu, kini warga setempat secara bergotong royong mulai memperbaiki kampung mereka. Banjir besar ini diperkirakan telah menimbulkan kerugian sekitar setengah miliar rupiah. Jika kita ingat banjir 25 dan 26 Juni yang lalu, betapa warga kehilangan harta benda. Namun saat ini sebanyak 446 kakak yang ada di desa Kintab kembali bergairah membangun desanya. Menurut Camat Kintab Sukri Jamus, desa yang paling parah terkena musibah banjir adalah desa Muara Kintab dan Kintab. Sampai-sampai padi yang disimpan di lumbung pun basah sehingga membentuk gumpalan-gumpalan. Sementara itu bantuan makanan dan obat-obatan sebagian sudah diterima warga, sedang bantuan uang sebesar 10 juta rupiah yang telah diserahkan Pemda Kalsel sampai Jumat pekan lalu masih belum mereka terima. Gubernur Kalimantan Selatan HM Said berjanji akan meneliti kasus bantuan uang tersebut. Saya belum ngecek lagi, tapi nanti akan saya cek. Dan kalau memang diperlukan bantuan lebih besar akan kita bantu. Warga yang tinggal di pinggiran Sungai Kintab menyatakan mereka bersedia untuk pindah ke lokasi yang lebih baik di tempat lain, asalkan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Sementara tim kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas Desa Kintab masih terus memantau kesehatan warga, karena setelah banjir, muncul wabah diare, muntaber, dan beberapa penyakit lainnya yang telah mengambil 12 orang korban. Kemarin dapat laporan dari sana, dari Desa Kintab Lama itu, sekitar hari pertama itu 12 orang. Jadi kami bentuk posko untuk pengobatan di Desa Kintab. Selain merusak harta benda penduduk, air bah juga memutuskan beberapa ruas jembatan yang menghubungkan Jalan Peleihari dengan Kintab. Ersa Siregar dan Beben melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hampir 1 juta pengungsi dari Rwanda melintasi perbatasan Rwanda-Zaire dan membanjiri kota Goma serta mendirikan tenda-tenda di sana. Para pengungsi yang berasal dari suku Hutu itu meninggalkan kampung halaman mereka karena pembunuhan yang dilakukan oleh tentara pemberontak Tutsi. Dewan Keamanan PBB segera bersidang kemarin dan menyerukan suatu gencatan senjata segera di Rwanda serta menghimbau masyarakat internasional bagi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi di Zaire. Pemirsa, banyak anak yang perkembangannya terganggu akibat perceraian orang tua mereka. Apabila perceraian tidak bisa dihindarkan, maka anak-anak harus mendapatkan penanganan khusus supaya tidak terganggu keseimbangan mental spiritualnya. Bagaimana penanganannya? Ikuti laporan selengkapnya sesaat lagi.
Dalam era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara pesat. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan mendirikan Sekolah Pelita Harapan, sekolah nasional berwawasan dan berstandar internasional. Sekolah ini bertekad untuk mempersiapkan yang terbaik bagi bangsa, masyarakat, dan anak didik. Mengembangkan dalam diri setiap anak didik kegemaran untuk belajar secara positif terhadap sekolah dan dunia. Berbagai fasilitas tersedia untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Sekolah Pelita Harapan berlokasi di Lipo Village, Karawaci, Tangerang, dan di Royal Sentul Highlands, Bogor, yang dilengkapi dengan sarana asrama. Keberhasilan untuk mencapai yang terbaik adalah rahmat dan karunia Tuhan yang tidak terbatas. Saat-saat indah ini dipersembahkan oleh dengan zat aktif salisilik asid dan lainnya, salep kulit cap kaki 3. The night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be Lindungi permata hati Anda dengan kasih sayang. Lindungi dengan Baygon, jaminan mutu. Pemirsa, kesehatan telinga masih sering luput dari perhatian. Padahal